Bab 1481, biarkan aku melihat karya agungmu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Selanjutnya, Sulang mengikuti Yuzi ke kamar tidur. Meskipun warna di dalamnya relatif sederhana, pada dasarnya semuanya putih, tetapi sangat mewah. Dan Sulang juga memperhatikan bahwa ada banyak hal yang disukai gadis-gadis di sekitarnya. Tampaknya usia mental yang mulia Yuzi sebenarnya tidak terlalu besar. Mungkin karena latihan di rumah yang lama. Namun, masuk akal bahwa meskipun Anda telah tinggal di rumah begitu lama, Anda harus menjadi dewasa. Mungkinkah itu alasan lain? Sulang berpikir begitu, mengikuti gadis kecil Yuzi, dan tiba di sebuah penghalang. Mereka ada di sana. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira, dan suaranya yang bergetar menunjukkan bahwa dia sangat gembira. Ya, ketika aku membuka penghalang, kamu bisa melihat mereka. Yuzi mengangguk tanpa ekspresi, dan segera mencubit beberapa keterampilan tangan, dan penghalang di depannya tiba-tiba membuka celah. Segera, Yuzi langsung masuk. Ini benar-benar seperti jebakan. Sulang melihat celah kecil itu, tidak bisa menahan senyum bodoh, dan segera masuk sebelum retakan itu sembuh. Saat berikutnya, 3 sosok yang membosankan dan familiar muncul di bidang penglihatan Sulang dengan tangan kecil mereka menopang dagu mereka. Itu adalah Chu Xiaobei, Jiruxue, dan Murong Xianxian. Yang mulia Yuzi, apakah Anda sudah kembali? Apa yang terjadi di luar? Hei, mengapa Anda membawa seseorang? Dia adalah Sulang. Ya Tuhan, aku tidak bermimpi. Sulang, apakah Sulang adalah Anda? Petik 2. Ketika Chu Xiaobei, Jiruxue, dan Murong Xianxian melihat Sulang, mereka hampir mengira mereka berhalusinasi. Rasa mimpi yang kuat memenuhi pikiran ketiga wanita itu, membuat mereka merasa sedikit pusing. Hahaha, Anda tidak bermimpi, saya menemukan Anda. Sulang tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan ketika dia melihat ketiga gadis yang begitu terkejut hingga mereka sedikit bodoh. Ketika Chu Xiaobei, Jiruxue, dan Murong Xianxian mendengar suara Sulang, mereka pertama-tama saling memandang dalam keadaan kesurupan. Seketika, seluruh tubuh mereka bergetar hebat, dan mata mereka bersinar terang. Ah, itu benar-benar kakak Sulang. Kakak Sulang, akhirnya kau menemukan kami. Tianlei, tahukah kau bagaimana kami menghabiskan tahun-tahun ini? Ah, petik 2. Ketiga gadis yang bersemangat itu berteriak kegirangan dan langsung berlari ke arah Sulang. Jepret, haha, puff. Chu Xiaobei melompat dan memeluk Sulang, kakinya menjepit pinggang Sulang. Dia meremas kedua tangan kecilnya di wajah Sulang, dan terus bergumam, ini benar-benar Sulang, benar-benar Sulang, wow, benar-benar Sulangku. Ah, saudara Sulang, kami sangat merindukanmu. Setiap hari kami berubah dari pengembaraan menjadi pengasingan. Jiruxue dan Murong Xianxian sedikit pendiam, tetapi mereka juga memeluk Sulang dengan erat dari samping, mengobrol tidak jelas di mulut mereka, Ying dan Yan. Baiklah, denganku di sisimu, kamu sepenuhnya aman. Selanjutnya, aku akan membawamu pergi dari tempat hantu ini. Sulang juga penuh kegembiraan, dengan senyum di wajahnya, terus-menerus menenangkan ketiga wanita yang gelisah itu. Keempat orang itu berpelukan erat pada saat ini. Kaisar Lang. Di sampingnya, Yuzi melirik keempat orang itu, meraih buku novel di tempat tidur dan ingin merobeknya. Tetapi pada akhirnya, tampaknya enggan untuk menyimpannya. Hei, bisakah kalian berempat menunggu sebentar dan kemudian terbang dengan berlama-lama? Aku berdiri di sini sendirian, tidak bisakah kamu melihatnya? Setelah menyimpan novel-novel itu, Yuzi memutar matanya ketika melihat mereka bertiga masih seperti kamu dan aku. Mereka begitu manis hingga mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Teriakannya akhirnya berhasil. Oh, Sulang berbalik dan tersenyum, maaf, kamu terlalu pendek, dan kamu lupa jika kamu tidak memperhatikan untuk beberapa saat. Ketika ketiga putri Chu Xiaobei mendengar ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Yuzi dengan pandangan minta maaf. Aku kekurangan hantu besarmu. Jika aku tidak berlatih metode rahasia, aku tidak akan seperti ini. Yuzi dengan marah menepuk tempat tidur, dan berkata dengan keras, ketika metode rahasiaku selesai, aku akan menjadi sosok terbaik dengan kaki jenjang, pinggang ramping, dan payudara besar. Stoking dan sepatu hak tinggiku sudah siap. Engah,
Stocking sutra dan sepatu hak tinggi. Kamu benar-benar tahu stocking sutra dan sepatu hak tinggi. Sulang tiba-tiba merasa bahwa gaya melukis Yuzi telah mengalami perubahan mendadak, mengapa begitu tidak pada tempatnya. Pada saat ini, Murong Xianxian tersenyum tipis, kami menulis novel untuk Yang Mulia Yuzi dan menyebutkan banyak hal tentang bintang biru di zaman kuno. Oh, begitulah, kalian menulis novel untuknya. Sedikit ketertarikan muncul di wajah Sulang, ayo, biarkan aku melihat karya agungmu, Yang Mulia Yuzi. Jiruksue terkekeh sambil menutup mulutnya. Tatapan Sulang tiba-tiba jatuh pada tubuh Yuzi. Tidak mungkin, itulah yang mereka bertiga tulis kepadaku, kau tidak bisa membacanya. Yuzi menatap Sulang dengan waspada, tetapi dia panik. Mengapa dia juga ikut serta dalam pembuatan novel itu sampai batas tertentu, menambahkan beberapa plot yang memalukan ke dalamnya. Hei, jangan menontonnya jika kau tidak melihatnya. Sulang mengangkat alisnya, dan segera berkata dengan wajah serius, baiklah, aku juga menerima orang-orangnya, dan kemudian kita akan pergi. Berbicara, Sulang menundukkan tangannya kepada Yuzi, bersiap untuk membawa seseorang pergi. Namun, tidak mungkin. Apakah kau tahu mengapa aku memanggilmu sendirian? Yuzi menarik napas dalam-dalam, karena kau bilang kau bisa melarikan diri dari tuan rumah Wushuang, jadi aku ingin kau membawaku keluar dari sini. Apa, membawamu juga? Ekspresi Sulang terkejut, dia tidak pernah menyangka Yuzi memiliki pikiran seperti itu. Tidak buruk, Yuzi mengangguk dengan berat, jika kau ingin membawa Chu Xiaobei dan yang lainnya, kau juga harus membawaku pergi. Kenapa aku harus membawamu bersamaku? Sulang mengangkat alisnya, dia sekarang tahu bahwa Yuzi adalah orang yang diawasi oleh tuan rumah yang tak tertandingi. Begitu Yuzi dibawa pergi, itu pasti akan menarik perhatian orang yang merupakan poster asli Wushuang itu. Dan poster Wushuang itu memiliki tentara kaisar tertinggi, dan berdasarkan ini saja, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga sulit ditebak. Sulang bukanlah orang yang sombong dan arogan, dia masih sedikit iri pada orang ini, dan tidak ingin memprovokasi dia. Sebelum dia berhenti berbicara dengan Yuzi dan Qiao Zhazen, tidak ada alasan untuk ini. Oleh karena itu, Sulang tidak mau membawa Yuzi pergi. Tetapi, hanya karena aku telah menyelamatkan Chu Xiaobei dan yang lainnya. Yuori tidak benar-benar ingin menyebutkan hal semacam ini. Dia merasa malu dan malu untuk melaporkan bantuan itu, tetapi dia tidak dapat menahannya. Ya, saudara Sulang, Yang Mulia Yuzi memang menyelamatkan kita. Jiruksue mengangguk dan berkata dengan lembut, kuil serigala serakah awalnya ingin membunuh kita semua, tetapi untungnya, Yang Mulia Yuzi maju dan menyelamatkan kita. Chu Xiaobei dan Murong Xianxian mengangguk bersamaan. Jika bukan karena Yuzi, mereka pasti sudah mati selama lebih dari 100 tahun. Aula serigala serakah. Apakah orang-orang itu ada di luar? Mereka membunuh para penjaga martial Sein yang aku latih. Sulang menyipitkan matanya, memperlihatkan sedikit rasa dingin, karena Yuzi dan mereka tidak berada dalam kelompok yang sama, dan mereka telah menyelamatkan hidupmu, maka pergilah bersamaku. Istana Serigala Serakah adalah kekuatan dari Master asli Wushuang. Orang-orang Istana Serigala Serakah membunuh Wuxingtian Guardian Martial Sein dan hampir membunuh Chu Xiaobei dan yang lainnya. Mereka telah menempa dendam dengan Sulang. Dan Yuzi adalah orang yang diawasi oleh kuil Serigala Serakah, didambakan atau bahkan dipenjara oleh Wushuang asli, dan juga merupakan musuh Wushuang. Karena kebencian telah terbentuk, tidak perlu khawatir tentang apapun, apalagi kebencian yang sedikit lebih dalam. Terima kasih telah membawaku pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi beban. Melihat persetujuan Sulang, Yuzi menghela napas lega dan membungkuk kepada Sulang dengan sangat bersyukur. Tubuhnya yang kecil sudah rendah, dan setelah membungkuk seperti ini, Sulang segera melihatnya. Tentu saja, tablet tidak layak untuk dilihat untuk saat ini. Apakah kamu menggunakannya atau tidak? Jika kamu menyelamatkan Chu Xiaobei dan yang lainnya, aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Sulang tampak acuh tak acuh, namun, aku punya syarat kecil di sini, kamu harus menyetujuinya. Yuzi mendengus, memiringkan kepalanya, hatinya berkata aku tidak berguna. Lagi pula aku ini bukan dewa. Segera setelah itu, dia bertanya, apa syaratmu? Jangan terlalu berlebihan, sangat sederhana. Rekan tauku sudah menjadi pelayanmu begitu lama. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Kalau begitu,
kamu juga harus menjadi pelayan untuk kami. Apa, biarkan aku menjadi pelayan? Mata Yuzi tiba-tiba membelalak. Terlepas dari hal-hal lain, hanya mengatakan bahwa dia tidak memiliki basis kultivasi tingkat dewa akan membuat status dan statusnya tidak rendah. Tetapi Sulang benar-benar ingin dia menjadi pelayan. Seberapa luar biasa ini, lihat, bahkan Chu Xiaobei dan yang lainnya terkejut, bagaimana? Aku tidak setuju dengan ini. Sulang mengangkat alisnya, memperlihatkan sedikit keceriaan. Kalau begitu. Dan masih banyak lagi. Aku janji kau tidak akan bisa melakukannya. Wajah Yuzi kusut, tetapi langsung setuju dengan enggan. Dia benar-benar tidak ingin ditempatkan di bawah tahanan rumah di Gunung Xiu. Terlebih lagi, dari sudut pandang Yuzi, Sulang mungkin mengatakan itu. Setuju saja, mulai sekarang, kau akan menjadi pelayan kami. Kau panggil Xiao Zihao. Lalu, selanjutnya, Xiao Zi, aku akan memasukkanmu ke dalam alam semesta kehidupan. Awalnya, kau adalah kelas yang hampir tidak bertuhan, dan memiliki alam semesta kehidupan yang sangat kuat. Sulang melanjutkan, jadi, jangan melawan, dan jangan melepaskan kekuatan dunia sesuka hati. Aku tahu, kau sangat rapuh, aku tidak akan terlalu kuat. Yuzi memutar matanya dengan ringan, mengatakan bahwa dia tidak berguna bagi Sulang sebelumnya, dan membalas dendamnya sebagai seorang pelayan. Petik 2. Ketika Sulang mendengar ini, dia benar-benar terdiam. Yuzi ini bahkan lebih sombong daripada Chu Xiaobei, tidak bisa dikatakan sudah dilakukan. Jika dia tidak menyelamatkan nyawa Chu Xiaobei, Sulang benar-benar tidak ingin membawanya. Sulang terlalu malas untuk memutuskan hubungan dengan Yuzi, dan dengan sebuah pikiran, membuka alam semesta dantian. Tiba-tiba, sebuah lorong spasial muncul di ruangan itu. Namun dengan kendali jalan spasial Sulang, tidak ada fluktuasi spasial yang bisa bocor sama sekali. Yang mulia, Yuzi, masuklah. Chu Xiaobei meraih tangan Ruxue dan Slender dan mengangguk kepada Yuzi. Oke, ini adalah trik untuk membuka penghalang. Yuzi menyerahkan sepotong batu giok kepada Sulang, dan segera terbang ke saluran ruang angkasa. Sulang tiba-tiba merasa sangat tertekan ketika kelas kuasa tak bertuhan memasuki alam semesta kehidupannya. Seolah-olah seluruh alam semesta dantian akan meledak. Setelah Yuzi memasuki alam semesta dantian Sulang, dia langsung terkejut. Di alam semesta kehidupan ini, entah itu planet kehidupan yang sangat kecil atau matahari yang menyala-nyala, itu memberinya perasaan yang sangat luar biasa. Yuzi mengerahkan kekuatan mentalnya, dan ketika dia melihat lebih dekat, gelombang badai yang tak berujung tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ada begitu banyak aturan manifestasi di planet kehidupan orang ini. Lagi pula, aturan manifestasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh harta karun biasa. Mungkinkah planet kehidupan ini adalah fragmen inti legendaris dari dunia tanpa batas? Ada juga matahari itu, yang tampaknya juga mewujudkan aturan api, matahari, radiasi, dan jalan lainnya yang tak berujung, yang juga terkait dengan fragmen inti legendaris dari dunia tanpa batas. Siapa identitas orang ini? Langdi. Petik 2. Yuzi tercengang oleh penemuannya, dan seluruh orang tercengang, seperti orang bodoh. Segera, dia terbang menuju bintang biru, memasuki atmosfer, melewati awan, dan melihat benua yang indah. Napas yang hampir tak bertuhan juga memenuhi dunia, mengejutkan Sulinger dan Xiao Mei yang bosan. Nona, seseorang telah masuk. Napas yang sangat kuat, pesan yang tidak disengaja seperti ini membuatku gemetar baik secara fisik maupun mental. Lihatlah langit, dia terlihat seperti gadis yang cantik. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Langdi, dia menerima gadis lain dalam satu gerakan. Pesonanya sangat kuat. Xiao Mei dan Sulinger menatap langit, yang pertama menunjukkan kekaguman, sementara yang terakhir sedikit terdiam. Si cantik kecil ini benar-benar menjadi penggemar. Bahkan cinta sentimental dan persaudaraan Sulang untuk menerima wanita adalah hal yang harus dipuja di matanya. Yang di langit jelas sangat kecil, terlalu kecil. Sulinger tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati, apakah selera Yang Mulia Sulang menjadi seperti ini? Pada saat yang sama, Yuzi juga segera menemukan Sulinger dan Xiao Mei. Ada sebuah bangunan di sana. Ada dua gadis yang tinggal di dalamnya. Hei, itu tidak benar, ada juga sebuah gua di gunung di sana, dan ada juga seorang wanita muda yang tinggal di dalamnya. Ya Tuhan,
Sulang benar-benar membesarkan seorang gadis di alam semesta kehidupannya. Haruskah aku dikatakan seorang pria? Tentu saja, tidak satu pun dari mereka adalah hal yang baik. Yuzi memutar matanya dan tampak menghina, kupikir dia begitu penyayang dan benar pada saat yang sama. Di luar, di dalam kamar tidur Gunung Ziyu, dikelilingi oleh 3 putri Chu Xiaobei. Sulang menepuk perutnya sebelum melihat slip giok itu. Slip giok itu merekam teknik yang sangat sederhana, yang memungkinkan Sulang dengan mudah membuka penghalang pelindung istana ini. Meskipun dia tidak perlu membuka penghalang itu, dia juga bisa menggunakan klon untuk pergi sebagai gantinya. Namun Sulang memutuskan untuk membuat semuanya sempurna, meninggalkan beberapa bom asap sebelum pergi. Dengan cepat, Sulang selesai mempelajari taktik tangan. Tinggalkan ilusi menenun terlebih dahulu. Yah, seharusnya tidak apa-apa berpura-pura menjadi klon. Sudut mulut Sulang berkedut, dan Li Xianyang segera dipanggil. Mereka yang di luar semuanya adalah avatar, Li Xianyang dan 2 avatar yang tersisa, Sulang tidak akan dengan mudah mengirim mereka keluar untuk bertarung. Karena mereka adalah 3 kesempatan Sulang untuk mati. Tentu saja, Sulang tidak akan membiarkan Li Xianyang, seorang pelayan tua, mati untuknya kecuali dia mati dalam situasi putus asa. Pelayan itu mengetuk untuk menemui tuan. Ketuk 3 nyonya. Setelah dipanggil, Li Xianyang segera bersujud di kaki Sulang, memberi hormat dengan hormat. Berbulan-bulan yang lalu, dia masih seorang yang hampir abadi. Dan sekarang, dia sudah menjadi 7 Kaisar Agung. Meskipun dia telah menjadi klon Sulang, sudah pasti dialah yang paling diuntungkan di pihak Sulang. Oleh karena itu, dalam hal kesetiaan, Li Xianyang sudah pasti adalah pelayan yang paling setia. Perintah apapun dari Sulang, dia akan melaksanakannya tanpa syarat. Seperti, jadilah wanita besar dalam pakaian wanita. Li Xianyang, kamu gunakan jalan tak terduga untuk menjadi gadis ini. Baiklah, ambillah istana Kaisar Pengejar Jiwa, itu dapat mencegahmu terlihat seperti sedang dalam masalah. Sambil berbicara, Sulang mengubah hantu Yuzi, dan kemudian menyerahkan istana Kaisar Pengejar Jiwa kepada Li Xianyang. Ya, pelayan itu tidak akan menghina hidupmu. Li Xianyang menerima perintah itu tanpa berpikir, dan segera berubah menjadi Yuzi, duduk di kursi. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Yuzi suka membaca buku. Chu Xiaobei tiba-tiba berkata, kamu berubah menjadi buku lain dan berpura-pura melihatnya. Ya, Li Xianyang segera berubah menjadi buku, dan bahkan membacanya dengan serius. Yah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketiga putri Chu Xiaobei melihat sekeliling seolah-olah mereka adalah penjaga, dan mengangguk satu demi satu. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Sulang tersenyum, menjentikkan jarinya dengan santai, dan penghalang luar itu membelah celah besar di pintu. Sekelompok besar orang berdiri di luar. Itu adalah ribuan klon Sulang dan pelayan Kaisar Agung Sanqi, serta semua orang yang terjepit di sudut. Tuan, Kaisar Agung Sanqi melangkah maju untuk memberi hormat kepada Sulang. Wow, saudara Sulang, Anda memiliki begitu banyak klon, sungguh menakjubkan. Paman ini juga bawahan saudara Sulang, dia terlihat sangat kuat. Selama ketidakhadiran kita, saudara Sulang menjadi jauh lebih kuat lagi. Petik 2 petik 2. Ketiga wanita itu mengelilingi Sulang, dan Jiruksue serta Murong Xianxian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun Chu Xiaobei tidak mengatakan apa-apa, pemujaan dan kepuasan di matanya tidak dapat disembunyikan. Pada saat ini, teman Taois Langdi, selamat, Anda akhirnya menemukan 3 Taois. Qiao Taizen melangkah maju untuk memberi hormat dan memberi selamat kepada Sulang. Terima kasih untuk kali ini, Yang Mulia Yuzi. Sulangpi berkata tanpa tersenyum, dia membantu saya melindungi Chu Xiaobei dan mereka bertiga. Haha, Qiao Tai benar-benar tertawa 2 kali, tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran kecil 100 tahun yang lalu, dia juga tahu bahwa bawahan Aula Serigala Keserakahan telah membunuh banyak orang. Dalam hal ini, Istana Serigala Keserakahan tidak melakukannya dengan benar. Saya telah menyelesaikan serah terima dengan Yang Mulia Yuzi, dan saya akan pergi sekarang. Sulang berkata dengan ringan, Yang Mulia Yuzi meminta saya untuk memberitahu Anda agar tidak mengganggunya, dia ingin diam. Ya, terima kasih Tuan Lang di atas laporannya. Qiao Zazen mengangguk sambil tersenyum masam, lalu memimpin sekelompok bawahan ke sudut, memberikan semua jalan kepada Sulang. Ayo,
Ekspresi Sulang acuh tak acuh, dan dia mengambil semua klon dengan jarinya. Segera, ayo pergi. Sulang membawa ketiga putri Chu Xiaobei dan terbang pergi, dan Kaisar Agung San Qi secara alami mengikuti dari belakang cepat. Sulang meninggalkan daerah Gunung Ziyu. Selanjutnya kau akan memasuki alam semesta kehidupanku, dan aku akan melakukan penggantian klon jarak jauh yang sangat jauh. Ingatlah untuk tidak merusaknya di dalam. Sulang menemukan tempat untuk berhenti dan berbisik kepada ketiga putri Chu Xiaobei. Baiklah, Saudara Sulang. Begitu, Saudara Sulang. Jangan khawatir, kami telah mengendalikan kekuatan kami dengan sempurna selama ini. Jiruksue, Murong Xianxian dan Chu Xiaobei menjawab satu demi satu. Itu bagus. Ketika semuanya aman, aku akan memeriksa tubuhmu dan meningkatkan kekuatanmu. Sulang tertawa, lalu membuka saluran alam semesta dan Tian lagi. Ketiga putri Chu Xiaobei segera terbang masuk. Kemudian, Sulang membuka alam semesta Zensing lagi dan berkata kepada Kaisar Agung San Qi, kau memasuki alam semesta kehidupan ini. Alam semesta kemaluan sudah sangat mengembang. Jadi Sulang tidak berencana untuk membawa Kaisar Agung San Qi ke alam semesta Dantian. Baik, Tuan. Kaisar Agung San Qi membungkuk dengan hormat, lalu terbang ke alam semesta Zensing. Yah, daya dukungnya masih belum cukup kuat. Sepertinya kita harus menggunakan 10 alam sebagai satu, sesegera mungkin untuk menghubungkan alam semesta kehidupan di 10 arah. Kekuatan alam semesta kehidupan di 10 arah saling terhubung, dan tidak ada habisnya, dan pasti akan tumbuh berkali-kali lipat. Sulang merasa sedikit tidak puas dengan dua alam semesta yang hampir mencapai batas atas. Tentu saja, penggunaan 10 alam sebagai satu membutuhkan banyak kultivasi. Tugas Sulang yang paling mendesak saat ini adalah mengkonsolidasikan Dao dan menerobos ke tingkat Kaisar Agung. Selanjutnya, pengiriman klon, pengiriman. Sulang mulai terus-menerus mengirim klon. Avatar klon dikirim, segera membuka kekuatan mental untuk mengubah semua area deteksi menjadi area yang dapat dikirim. Kemudian klon kedua dikirim ke tempat terjauh di area saat ini, untuk terus memperluas kekuatan spiritual dan memperluas jangkauan yang dapat dikirim. Dengan cepat, ribuan avatar dikirim oleh Sulang, terhubung dalam garis lurus, membentang sejauh tahun cahaya dalam satuan 10.000. Dengan cepat, Sulang telah melintasi jutaan tahun cahaya jauhnya, benar-benar jauh dari Gunung Ziyu. Namun, demi keselamatan, Sulang tidak berhenti, tetapi terus melanjutkan perjalanan. Rute yang dipilihnya juga sangat terpencil, tempat yang relatif lemah, dan tidak akan dengan mudah mengganggu monster-monster tua yang telah bersembunyi dalam pengasingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, di alam semesta yang luas, astaga, bintang biru telah tumbuh begitu besar. Selain itu, ada gua dan berkah di mana-mana di atas, dan konsentrasi energi spiritual begitu tinggi. Planet ini telah tumbuh lebih besar, dan tanah lama juga telah terkubur. Saya tidak tahu apakah Sulang telah meminta orang untuk menggali harta karun yang terkubur. Petik 2. Di luar atmosfer, ketiga putri Chu Xiaobei melihat bintang biru yang sangat berubah, dan mereka langsung terkejut. Segera, ketiga wanita itu terbang ke atmosfer dan mendarat di tanah. Xiaobei, seperti salju, ramping. Yuzi menemukan ketiga putri Chu Xiaobei dan segera menemukan mereka. Yang mulia Yuzi, ketiga putri Chu Xiaobei juga segera menyambutnya, dan keempatnya bergabung bersama. Bei, Ruxue, Slim, jangan panggil aku yang mulia Yuzi di masa depan. Yuzi berkata dengan serius, panggil saja namaku Yuzi. Oke, Murong Xianxian terkejut, dan kemudian setuju. Chu Xiaobei dan Ji Ruxue berpikir sejenak dan langsung mengangguk. Meskipun basis kultivasi Yuzi sangat tinggi, identitas setiap orang sekarang berbeda dari sebelumnya. Putri ketiga tidak lagi menjadi pembantu. Dan Yuzi membutuhkan restu Sulang, dan bahkan setuju untuk menjadi pembantu. Ditambah dengan kebaikan hati bahwa kamu menyelamatkanku dan aku menyelamatkanmu yang hampir tidak jelas, semua orang sudah berada dalam posisi yang sangat setara. Saat ini, Yuzi berkata secara misterius, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang tidak kuketahui, apakah kamu mengetahuinya? Ada apa? Ketiga putri Chu Xiaobei tiba-tiba menjadi tertarik ketika mereka melihat Yuzi secara misterius. Sulang telah membesarkan 3 gadis di planet ini. Seluruh planet dihuni oleh mereka bertiga. Jika kamu mengatakan tidak apa-apa,
aku sama sekali tidak percaya. Yuzi berkata dengan marah, lihat mereka dengan cepat, apakah mereka memiliki status yang serius. Dia tidak ingin memilih sesuatu, tetapi benar-benar marah. Mungkin karena dia terlalu terobsesi dengan citra cantik Lang di dalam novel fantasi wanita itu. Berbicara, Yu Weifing mengubah Sulinger, Xiao Mei, dan Yu Mei. Tiba-tiba, gambar seorang wanita cantik dan dua gadis polos muncul di depan ketiga putri Chu Xiaobei. Ketiga orang ini, belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah Sulang benar-benar mendukung kita untuk membesarkan wanita? Ketika kita tidak ada di sini, dia akan main-main di luar dan membesarkan orang-orang di alam semesta kehidupan. Tidak, kakak Sulang bukan orang seperti itu, bagaimana mungkin dia menjemput gadis-gadis sambil mencari kita? Aku juga tidak berpikir Sulang akan melakukan ini, tetapi aku masih ingin mendengar penjelasannya. Petik 2. Setelah ketiga putri Chu Xiaobei saling memandang, mereka cemberut karena terkejut satu persatu. Suasana lapangan Sura mulai muncul secara bertahap di bintang biru. Pada saat yang sama, Gunung Ziyu, Qiao Yuzhen dan yang lainnya merasa lega setelah melihat ke arah yang ditinggalkan Sulang. Dengan cara ini, masalah ini bahkan disembunyikan. Meskipun kejahatan penipuan juga mematikan, tidak diragukan lagi itu mematikan jika Anda tidak menyembunyikannya. Jika Anda menyembunyikannya, Anda dapat bertahan hidup selama Anda tidak ketahuan selama sehari. Yang Mulia Yuzi, setelah menenun Yusan, saya akan mundur setelah ini. Qiao Tai benar-benar berjalan ke pintu masuk kamar tidur Yuzi dan memberi hormat kepada Yuzi yang telah berubah. Petik 2. Li Xianyang tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangguk acuh tak acuh, matanya tidak meninggalkan buku di tangannya sejenak, dia setenang anjing tua. Qiao Tai benar-benar tidak meragukan bahwa dia ada di sana, dan membungkuk sedikit lagi, dan berbalik. Melihat ini, Li Xianyang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan secara bertahap menutup penghalang pelindung istana menggunakan taktik tangan yang diberikan oleh Yuzi. Invasi Gunung Ziyu tampaknya berakhir di sini. Tetapi pada saat ini, salah satu dari 5 kaisar agung di Istana Serigala Keserakahan tiba-tiba gemetar, dan ada sedikit rasa sakit yang sunyi di matanya. Segera setelah itu, matanya berkilat, dan dalam sekejap ia berubah menjadi tatapan sombong, sembrono, dan arogan. Namun kemudian, tatapan matanya berubah lagi, langsung dipenuhi amarah dan ejekan. Qiao Yu benar-benar berani sebagai budak, kau berani menyembunyikannya dariku. Jika bukan karena aku datang dengan iseng untuk memeriksa ingatan tentang Ailiner, aku khawatir itu benar-benar akan membuatmu menyembunyikan masa lalu. Suara serak itu keluar dari mulut Kaisar Agung, dan menyebar ke seluruh Gunung Ziyu. Suara ini tidak jelas, namun, hal itu membuat seluruh Gunung Ziyu bergetar. Semua dayang di gunung itu langsung tewas, dan Kaisar tampak pucat, menunjukkan kepanikan dan keputusasaan. Seluruh tubuh Qiao Yu benar-benar menegang, dan tubuhnya yang reyot tidak bisa berhenti gemetar. Dia datang, posting asli Wu Shuang. Aku seharusnya mengira bahwa dia akan menaruh eyeliner lain di Aula Serigala Keserakahan. Pupil mata Qiao Yuzhen menyusut seperti jarum, dan wajahnya seburuk orang mati. Dia tidak pernah menyangka bahwa, apalagi berapa hari bersembunyi, dia tidak bisa menyembunyikannya bahkan selama setengah jam. Kamu, apalagi yang bisa kamu katakan? Kaisar Agung, yang tubuhnya dikendalikan oleh poster Wu Shuang, melangkah maju dan datang ke atas kepala Qiao Taizen, menatap kaisar tertinggi semu yang layu dan beruban. Budak tua, tolong tuanku. Meskipun Qiao Taizen tahu bahwa harapannya tipis, dia tetap menolak untuk melepaskan sehelai jerami penyelamat hidup. Sisa, Wu Shuang yang asli mencibir, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan kematian yang bahagia, jadi kamu berani meminta belas kasihan. Yang Mulia Yuzi, larilah. Qiao Tai benar-benar tidak memikirkannya, dan langsung membuka semua metode rahasia dan melarikan diri ke kejauhan. Dan dia tidak lupa mengingatkan, Yuzi, di Gunung Ziyu bahwa mereka berdua melarikan diri bersama, yang setidaknya dapat mengalihkan perhatian beberapa poster Wu Shuang. Pada saat yang sama, beberapa kaisar agung yang rakus akan istana serigala juga melarikan diri dengan panik. Yang lain tetap di tempat mereka dalam keputusasaan. Mereka begitu putus asa sehingga mereka bahkan tidak punya pikiran untuk berjuang. Ingin melarikan diri, kejahatan telah meningkat. Tuan rumah Wu Shuang mencibir lagi dan lagi, bahkan tanpa henti. Dia tidak mengumpulkan jiwa para bawahan ini,
bagaimana mungkin dia tidak mengatur metode mematikan lainnya. Segera setelah itu, saya melihat Qiao Zhenzhen dan yang lainnya yang melarikan diri ke kejauhan terhuyung-huyung, dengan darah hitam di mulut mereka. Kaisar yang lebih lemah itu langsung jatuh. Meskipun Qiao Zhen yang setengah tak bertuhan itu tidak mati, dia terluka parah dan sekarat. Dia terbang sejauh ratusan ribu kilometer, dan akhirnya jatuh ke pedalaman gunung besar, Ham. Tidak ada yang pernah lolos dariku. Poster asli Wushuang terbang ke tepi gunung dan mengambil gambar Qiao Zhen yang sekarat, mencabut rambut kuning wanita tua itu, sepanjang perjalanan kembali ke Gunung Ziyu. Proses ini sangat cepat, dan tidak ada yang terjadi di Gunung Ziyu. Istana Yuzi masih utuh. Yuzi Yuzi, itu tujuan yang bagus, tetapi sayangnya hancur. Meskipun aku hanya melihat tubuhnya, itu juga membuatku sangat tidak tertarik. Ham, kalau begitu gunakan tubuh fisik bawahan ini untuk mempermainkanmu sampai mati. Tentu saja, orang yang berani menyerangmu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja, dia akan lebih buruk dari Qiao Yan. Poster asli Wushuang melemparkan wanita tua Qiao Taizen ke bawah, dengan ekspresi terdistorsi dan mengerikan di wajahnya, seperti senyum dan tangisan. Segera setelah itu, dia menamparkan telapak tangannya di penghalang pelindung istana Kekaisaran Ziyusan. Penghalang yang hampir tidak bertuhan ini tidak dapat dihancurkan oleh 5 Kaisar Agung. Namun, jejak kekuatan aneh terungkap dari 5 Kaisar Agung, dan penghalang di depannya runtuh saat disentuh, dan menghilang menjadi bintang-bintang. Tiba-tiba, kamar tidur mewah yang sederhana muncul di depannya. Jie, biarkan aku mencicipi bagaimana rasamu berbeda dari yang lain. Poster Wushuang menempati tubuh 5 Kaisar Agung, mengeluarkan tawa jahat, dan perlahan berjalan ke istana. Sosok kecil muncul di bidang penglihatan. Tubuh mungil itu penuh dengan godaan di mata poster asli Wushuang. Pada saat ini, Yuzi, Li Xianyang yang menyamar sebagai Yuzi, menoleh dan menatap tuan rumah Wushuang. Oke, tampilan ini tampak sedikit berbeda. Poster asli Wushuang menatap mata Yuzi, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Namun, menurutnya dari ingatan 5 Kaisar Agung yang diduduki, meskipun Yuzi terlihat oleh orang lain, dia tidak pergi, tetapi tetap tinggal di istana. Oleh karena itu, poster Wushuang tidak pernah berpikir bahwa Yuzi yang asli akan tergantikan sejak lama. Dan, Li Xianyang memiliki perlindungan istana kekaisaran tanpa dewa. Meskipun poster asli Wushuang memiliki kekuatan supernatural yang besar, dia sebenarnya bukan kaisar tertinggi. Dia baru saja melangkah dari penyatuan jiwa tubuh ke jalan penyatuan jiwa ruang, dan memiliki seorang pria kuat yang merupakan prajurit dewa semu. Sekarang poster asli Wushuang menempati tubuh seorang kaisar agung dengan jejak pemikiran spiritual di kejauhan. Tanpa menggunakan kartu Hall, dia tidak dapat menghancurkan penyamaran Li Xianyang. Saat ini, meskipun poster Wushuang menyadari sesuatu yang aneh, dia dengan cepat membuat penjelasannya sendiri. Mungkin sudah terlalu lama, Yori sangat suka membaca beberapa tahun ini, dan beberapa perubahan adalah hal yang wajar. Memikirkan hal ini, poster Wushuang sekali lagi menunjukkan senyum nakal. Favoritku adalah adikku, yang suka membaca, dingin. Dia berjalan perlahan ke arah Yu Weifing, yang tidak bergerak yang tampaknya telah kehilangan perlawanannya. Dan, dalam prosesnya, dia mengulurkan tangannya untuk menanggalkan pakaiannya. Hei, orang ini ingin Dunlun. Ya Tuhan, orang ini benar-benar cabul. Li Xianyang menatap pria galak yang berjalan ke arahnya, dan langsung mengumpat dalam hatinya. Tetapi Sulang memerintahkannya untuk berperan sebagai Yuzi, tetapi dia tidak memberitahunya bagaimana menghadapi situasi ini. Oleh karena itu, Li Xianyang sedikit bingung dalam waktu singkat. Tepat saat itu, poster Wushuang mengendalikan 5 Kaisar Agung dan melepaskan bajunya, memperlihatkan otot-otot yang kuat, sangat bergaya dan kuat. Dengan sosok yang begitu sempurna, bahkan Li Xianyang tidak dapat menemukan kekurangannya. Bagaimana, apakah kamu menyukai figur ini? Bayi kecil. Poster asli Wushuang mendatangi Li Xianyang dan menatap gadis mungil itu dengan seringai yang mengira dia sangat menawan. Li Xianyang merasa jijik seperti dia baru saja memakan kotoran. Namun tanpa perintah Sulang, dia tidak segera mengungkapkan identitasnya, tetapi segera meminta instruksi kepada Sulang. Sisi lain, frekuensi penggantian avatar Sulang telah berkurang banyak, karena saat ini dia telah menjauh dari Gunung Ziyu sejauh puluhan juta tahun cahaya. Di suatu tempat di pegunungan tempat terdapat gunung-gunung yang indah dan bebatuan yang indah,
Sulang berhenti, tempat ini agak mirip dengan Zanjiaji, yang pernah ke kehidupan sebelumnya, jadi mari kita berhenti di sini sebentar. Sulang berpikir dalam hati, lalu memilih sebuah gunung besar dan jatuh ke puncak gunung datar yang terbuat dari batu. Tiba-tiba, oke, ada pergerakan di atas Li Xianyang. Dan sangat cemas, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Sulang merasakan perubahan Li Xianyang, dan segera menggunakan berbagai persepsi untuk mendapatkan penglihatan Li Xianyang. Segera setelah itu, dia melihat seorang pria besar dengan senyum menyimpang dan terdistorsi, berjalan telanjang ke Yu Weifing yang telah diubah Li Xianyang. Berbaring, apakah ini situs fondasi berskala besar? Siapa orang ini? Dia masuk ke kamar tidur Gunung Ziyu dan menghancurkan penghalang pelindung. Dia mencoba menyerang Li Xianyang. Bagaimana dengan wanita tua Qiao Taizen? Mengapa kamu tidak berani menghentikannya? Tidak, orang ini agak familiar, seolah-olah dia adalah seorang kaisar agung tertentu di Aula Serigala Keserakahan. Tetapi jika itu, benar-benar kaisar agung Istana Serigala Keserakahan, sama sekali tidak mungkin memiliki keberanian seperti itu. Oh, begitu, seharusnya poster Wu Shuang yang membuat hantu. Orang ini tidak melihat penyamaran Li Xianyang, dan dia tampak bersemangat. Benar-benar tidak ada seorang pun. Petik 2 titik 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 petik 2. Sulang melihat poster Wu Shuang yang menyimpang melalui sudut pandang Li Xianyang, dan hatinya penuh dengan kebisuan. Pada saat ini, pria besar yang dikendalikan oleh poster asli Wu Shuang telah mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah cantik kecil Li Xianyang. Li Xianyang tiba-tiba sangat panik, dan berteriak dalam hatinya, "Tuan, Tuan, apa yang harus Anda lakukan?" Sisi saya sudah jauh, Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang ingin Anda lakukan. Perbedaan antara suasana hati Sulang dan Li Xianyang yang cemas, tidak bisa menahan senyum, dan kemudian memberinya instruksi. Lakukan apa yang Anda inginkan. Itu bagus. Dasar bajingan, saya sudah lama menoleransi Anda. Li Xianyang, yang telah menerima instruksi Sulang, langsung melompat dan menamparkan wajah pria yang ada di dekatnya. Boom! Seolah-olah genderang raksasa itu dipukul oleh palu yang berat, raungan yang kuat menyebar ke seluruh Gunung Ziyu. 5 kaisar agung, yang dikendalikan oleh penguasa tertinggi, langsung terhempas ke wajah, memperlihatkan gigi berdarah. Kamu berani melawan. Ketika poster asli Wu Shuang tidak dapat mempercayainya, matanya merah, penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Bahkan jika hanya klon manipulasi yang terkena, tamparan keras Li Xianyang tampaknya masih mengenai wajah dan hatinya sendiri. Rasa malu yang membara segera memenuhi hati dan pikiran semua penulis naskah Wu Shuang. Pemberontak, aku membunuhmu. Pemburu sisik tersembunyi dari barat. Patahkan pedang. Li Xianyang yang merasa jijik juga sangat marah, kedua tangannya menunjuk ke pedang, tangan kirinya adalah sisik tersembunyi, tangan kanannya mematahkan pedang, dan pada saat yang sama, dia menikam Kaisar Wu Agung yang dikendalikan oleh poster asli Wu Shuang. Li Xianyang adalah tiruan Sulang, yang memiliki ranah serangan 7 Kaisar Agung plus. Pada saat ini, dia menampilkan teknik rahasia ledakan dan kekuatan serangannya sangat dekat dengan 8 Kaisar Agung. Di sisi lain, 5 Kaisar Agung yang dikendalikan oleh poster Wu Shuang hanyalah 5 Kaisar Agung yang sangat biasa, dan jaraknya dengan Li Xianyang terlalu besar. Saat berikutnya, tangan ninjian Li Xianyang hendak menusuk pria besar di depannya, memadamkan semangatnya. Namun, kamu tidak berani melakukan yang terbaik, sangat sulit untuk dilihat. Poster asli Wu Shuang menyadari bahwa kekuatan gerakan Li Xianyang sama sekali tidak mencapai tingkat kuasi tanpa dewa, dan segera mencibir. Perlu kalian ketahui bahwa Yu Zi adalah seorang yang hampir tidak memiliki dewa. Dia benar-benar harus bekerja keras, benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak mungkin hanya menggunakan kekuatan 8 Kaisar Agung. Dalam menghadapi gerakan Li Xianyang, poster asli Wu Shuang benar-benar stabil seperti anjing tua. Meskipun dia mengendalikan 5 Kaisar Agung, dia memiliki kartu Hall. Kalau tidak, dia tidak dapat menghancurkan penghalang pelindung istana Kekaisaran Ziyusan sendirian. Fu Bao lampu harapan tertinggi. Tiba-tiba, pria besar yang dikendalikan oleh poster asli Wu Shuang menyentuh tangannya, dan bayangan hantu kandil muncul dari udara tipis, dan cahaya redup pada lilin dengan mudah menghalangi serangan Li Xianyang. Sangat kuat, aku sudah selesai. Mata Li Xianyang menatap, dan dia tidak bergerak. Tidak mungkin, jimat lampu harapan tertinggi ini bahkan dapat menahan Sulang dalam keadaan ekstrim di tangan Qiao Taizen.
Bisakah dia menghancurkan klon? Pada saat ini, begitu ya? Alasan mengapa kamu tidak melawan dengan sekuat tenaga adalah untuk menciptakan sedikit kesenangan. Kamu ingin melawan secara simbolis dan membangkitkan keinginanku untuk menyerang. Kamu sangat hebat. Tuan Rumah Wushuang yang memblokir serangan Li Xian yang menyeringai, menunjukkan senyum mesum. Segera, cahaya seukuran kacang pada kandil berkedip-kedip, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya, terkondensasi menjadi rantai untuk mengelilingi Li Xianyang. Ini harus ditahan dan lelah. Wajah Li Xianyang menjadi hitam dalam sekejap. Sulang sedikit bingung dan tercengang. Poster Wushuang ini masih berpikir bahwa yang ada di depannya adalah Yu Weifeng. Aku benar-benar percaya pada penilaianku sendiri. Jie, aku mengerti pikiran hati-hatimu, ayolah, sayang. Poster Wushuang mengendalikan 5 Kaisar Agung, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi semakin tidak normal. Aku muntah, mematikan, mesum, buruh dan modal adalah laki-laki. Li Xianyang akhirnya tidak dapat menahannya, dan langsung menyingkirkan tempat berlindung dari jalan aturan tak nyata dan istana kaisar pengejar jiwa, dan penampilan aslinya tiba-tiba muncul. Senyuman bertahap dari poster asli Wushuang berangsur-angsur mengeras, dan kegembiraan di matanya langsung berubah menjadi rasa malu yang luar biasa dan tak berujung. Bahkan dewa yang berada jauh di gedung Wushuang tiba-tiba menutupi hatinya, dan napasnya tidak teratur, seolah-olah dia gila. Ya ampun, tuan rumahnya yang tak tertandingi, benar-benar mengucapkan begitu banyak kata-kata memalukan kepada seorang pria, dan menghasilkan niat yang memalukan. Ini benar-benar tidak tahu malu dan tidak memenuhi syarat, oke. Segera setelah itu, poster asli Wushuang menyadari bahwa dia sedang ditipu, dan rasa malu di hatinya langsung berubah menjadi rasa malu yang tak berujung. Rasa malu semacam ini semakin dalam daripada sebelumnya Li Xianyang menamparkan wajahnya. Ah! Aku pasti akan membuatmu menderita hukuman yang paling menyakitkan di pengasingan. Poster asli Wushuang meraung dengan panik, dan napasnya terengah-engah dengan keras, menghancurkan istana Ziyusan hingga berkeping-keping. Saat berikutnya, dia menatap Li Xianyang, satu tangan perlahan terangkat, dan rantai yang dibentuk oleh lampu harapan tertinggi itu menumbuhkan duri, memancarkan napas yang membuat jantung berdebar-debar. Segera setelah itu, rantai itu berangsur-angsur mengencang, dan kekuatan aneh itu hendak menembus tubuh dan jiwa Li Xianyang. Namun pada saat ini, Li Xianyang mencibir, dan tubuhnya langsung berubah menjadi hantu, hendak menghilang. Lumayan, Sulanglah yang memulai pengiriman avatar untuk mengirim Li Xianyang ke tempat lain. Mau kabur, rahasia macam apa ini? Bahkan lampu harapan tertinggiku pun tidak dapat menghentikannya. Tuan Rumah Wushuang mencibir terlebih dahulu, dan segera menyadari bahwa lentera Ruyi tertinggi tidak dapat menghentikan Li Xianyang menghilang, dan wajahnya tiba-tiba tampak ngeri. Tanpa memikirkannya, dia segera meremasnya dengan tangan besar, dan rantai yang dibentuk oleh lampu harapan tertinggi langsung terkelupas. Jejak darah meluap dari celah rantai. Produk sampingan anjing benar-benar kabur. Melihat kilatan darah, Tuan Rumah Wushuang gemetar karena marah. Dia tahu bahwa meskipun lawannya terluka, dia tidak mati, tetapi berhasil melarikan diri. 7 Kaisar Agung kecil melarikan diri dari tuan rumahnya yang bermartabat dan tak tertandingi. Ini adalah aib besar lainnya. Raung, tidak peduli siapa kamu, aku akan menemukanmu dan membuatmu membayar harga yang mahal. Poster asli Wushuang sangat marah sehingga matanya meledak dengan darah, dan 5 Kaisar Agung di bawah kendalinya akan meledak. Segera, setelah itu, poster asli Wushuang mengendalikan 5 Kaisar Agung yang telah terluka parah dan sekarat, dan membawa Qiao Zhen yang sekarat dari luar, dan dengan cepat meninggalkan Gunung Ziyu. Saat berikutnya, jimat lentera harapan tertinggi, yang tertinggal di istana Ziyusan dan berubah menjadi rantai, meledak. Meskipun telah dikonsumsi 2 atau 3 kali, ia masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan langsung menyapu seluruh Gunung Ziyu dari dunia. Bahkan bumi dalam radius puluhan juta mil telah dipersingkat ribuan kaki dan berubah menjadi lubang yang sangat besar. Pada saat yang sama, sisi lain, wow, sebuah hantu secara bertahap mengembun menjadi tubuh dewa, itu adalah Li Xianyang. Butuh sedikit waktu bagi klon untuk dikirim, bahkan jika itu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk mengganti klon, tetapi waktu ini masih ada. Karena waktu yang sedikit ini, Li Xianyang hampir mati di bawah jimat lentera harapan tertinggi. Pelayan berikutnya mengetuk pintu tuan. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidupmu.
Li Xianyang mengabaikan rasa sakitnya dan bersujud di tanah untuk memberi hormat kepada Sulang. Bangunlah, kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ini adalah pil penyembuh, aku akan segera meminumnya. Sulang mengangguk puas, lalu mengeluarkan beberapa pil penyembuh tingkat kaisar untuk Li Xianyang. Terima kasih, Tuan. Misi seorang pelayan adalah mati demi Tuan. Bahkan jika kau hancur dan patah, kau akan bahagia. Li Xianyang meminum pil itu, wajahnya membaik banyak, dan dia memberi hormat kepada Sulang lagi. Senang memiliki hati ini, aku tidak akan tinggal diam dan melihatmu mati. Sulang tersenyum tipis, baiklah, aku akan mengembalikanmu ke ruang misterius terlebih dahulu, di mana kau dapat pulih lebih cepat. Baik, Tuan. Li Xianyang menundukkan kepalanya dengan hormat. Segera setelah itu, Sulang melambaikan tangannya dan membawa Li Xianyang ke ruang hitam misterius. Situasinya aman, saatnya melepaskan Chu Xiaobei dan yang lainnya. Sulang tersenyum kegirangan, dan ketika pikirannya bergerak, dia melepaskan Chu Xiaobei, Jiruk Sue, Murong Xianxian, Yuzi, dan Kaisar Agung Sanxi di alam semesta Zensing. Saudara Sulang, Jiruk Sue dan Murong Xianxian sangat senang ketika mereka melihat Sulang. Apa? Chu Xiaobei terkejut, mengapa kamu membiarkan kami keluar? Apakah aman? Begitu cepat? Ya, aman untuk saat ini. Meskipun masalah Ziyusan telah diketahui oleh tuan rumah Wushuang. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan tersenyum, tetapi itu puluhan juta tahun cahaya jauhnya dari Gunung Ziyu, dan hampir mustahil baginya untuk menemukan kita. Apa? Puluhan juta tahun cahaya? Berapa lama ini? Bahkan belum seperempat jam, bagaimana kamu bisa berlari sejauh ini? Ketika Yuzi mendengar kata-kata Sulang, wajahnya tiba-tiba tidak percaya. Ini fakta. Sulang mengangkat alisnya, apakah aku harus berbohong kepadamu? Adik perempuan yang mencurigakan. Pria mana yang tidak suka menyombongkan diri? Yuzi memutar matanya, juga, jangan panggil aku adik perempuan, mungkin aku lebih tua darimu. Lebih besar dariku. Sulang menepuk otot dadanya, salah, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Melihat pemandangan ini, ketiga putri Chu Xiaobei tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya. Pada saat yang sama, Chu Xiaobei dan Murong Xianxian menundukkan kepala untuk melihat diri mereka sendiri dan menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat jari-jari kaki mereka, jadi mereka sangat senang. Jiruk Sue juga telah tumbuh begitu lama, dan itu juga tidak kecil, setidaknya mencapai tingkat rata-rata, jauh lebih besar dari Yuzi. Kamu, aku berbicara tentang usia. Mata Yuzi membelalak, menunjuk ke arah Sulang dan menari, hampir menari. Tubuhnya berubah drastis setelah berlatih metode rahasia, yang merupakan rasa sakit abadi di hatinya. Oh, gelombang. Sulang tertawa, tetapi jika kamu tidak memberitahuku bagaimana aku tahu bahwa yang kamu maksud adalah usia. Yuzi mendengus dingin, lalu memutar matanya, kamu kurang berminyak, dan kamu sangat menyebalkan, tahukah kamu? Saat dia berkata, dia mengedipkan mata pada ketiga putri Chu Xiaobei. Kamu pelayan kecil, apa yang kamu lakukan? Wajah Sulang terkejut, dan matanya tertuju pada ketiga putri Chu Xiaobei. Jiruk Sue dan Murong Xianxian yang berperilaku baik tiba-tiba menundukkan kepala, menjepit jari-jari mereka dan bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Aku baru saja bertanya langsung. Chu Xiaobei terbatuk sedikit, dan berdiri dan berkata, Sulang, apakah ketiga wanita ini ada di Blue Star? 3 wanita ada di Blue Star. Sulang menatapnya sejenak, lalu dia menepuk pahanya tiba-tiba, kamu mengatakannya. Ya, Yuzi membantu, jangan berbohong, aku yang terbaik dalam mendeteksi kebohongan. 3 wanita itu, yang satu bernama Sulinger, yang satu bernama Xiao Mei, dan yang satu lagi bernama Yu. Oh, namanya Yu Mei. Sulinger adalah putra dari dunia terdistorsi Jing Tianxing. Sebelum Jing Tianxing dibebaskan, aku menyelinap ke Jing Tianxing dan bertemu dengannya. Dia dianggap sebagai muridku, yang memiliki nilai penelitian yang besar. Xiao Mei adalah pembantu Sulinger. Dia telah bersama Sulinger sejak dia masih kecil. Sulingerlah yang ingin membawanya bersamaku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Yu Heng terakhir, itu adalah pemandu yang baru saja datang ke tempat pengasingan kemarin, dan aku menangkapnya dengan santai. Jika kamu tidak memberitahuku, aku hampir melupakannya. Singkatnya, meskipun mereka ditempatkan di bintang biru olehku, mereka bukanlah wanitaku.
Aku hanya memiliki 3 dari kalian di hatiku, ya. Nada bicara Sulang stabil dan dia menjelaskan dengan jelas.